Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 1912-10718, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah Manajemen Sains atau Riset Operasi. Baik, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita membahas soal-soalnya, sebaiknya kita pahami dulu syarat atau model dari program linear. Jadi yang pertama di sini semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif atau positif, yang artinya ketika ada variabel yang bernilai negatif maka tidak perlu diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi objektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linear variabel-variabelnya. Kemudian yang ketiga yaitu kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linear. Jadi kendala-kendalanya itu bisa dinyatakan sebagai persamaan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian program linear menggunakan metode grafik, yang mana ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum mengerjakan soal-soalnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buat model sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, gambar grafik kendala-kendalanya. Yang ketiga, tentukan arah daerah visible, yaitu daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Kemudian yang keempat, hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N, daerah visible. Nah, yang terakhir yaitu cari titik yang menghasilkan nilai fungsi paling optimal. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Jadi, di sini sudah kita tentukan model yang sesuai dengan masalah yang ada. Jadi modelnya yaitu maksimumkan F sama dengan X1 tambah X2. Kemudian kendalanya yang pertama ada X1 tambah X2 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di mana ini bisa dinyatakan sebagai persamaan 1. Karena sudah dijelaskan tadi pada syarat yang ketiga program linear, sudah dijelaskan bahwa kendala dapat dinyatakan sebagai persamaan. Nah, kemudian kita lanjut. Yang kedua yaitu 5x1 ditambah 10x2 lebih kecil atau sama dengan 50, di mana ini merupakan persamaan kedua. Kemudian selanjutnya yaitu ada x2 lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai persamaan ketiga. Jadi, X1 dan X2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua atau langkah kedua yaitu gambar grafik kendala-kendalanya. Nah, sebelum kita menggambar grafiknya, kita perlu tahu dulu nilai X1 dan X2 dari masing-masing kendala. Nah, untuk persamaan yang pertama atau kendala yang pertama ada X1 tambah X2 sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X1 dan X2 bernilai 1. Jadi, cara pengerjaannya cukup mudah. Untuk mendapatkan nilai X2, cukup mengganti X1 menjadi 0, sehingga 0 ditambah X2 sama dengan 1. Jadi, X2 sama dengan 1. Begitu juga untuk mendapatkan nilai X1. Cukup mengganti X2 dengan 0. Jadi, X1 tambah 0 sama dengan 1, sehingga X1 sama dengan 1. Itu untuk persamaan yang pertama. Sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu 5x1 tambah 10x2 sama dengan 50. Nah, di sini kita juga harus tahu berapa nilai X1 dan X2. Jadi, untuk mendapatkan nilainya, caranya sama dengan yang tadi, di mana yang pertama itu
X1-nya diganti dengan 0. Jadi di sini 5X1 ditambah 10X2 sama dengan 50. Nah, X1-nya ini diganti dengan 0. Jadi 5 dikali 0 tambah 10X2 sama dengan 50. 5 kali 0 itu hasilnya tetap 0. Sehingga 10X2 sama dengan 50. X2 sama dengan 50 per 10. Jadi 10 yang ada di samping X2 itu dipindah ruaskan menjadi bagi. Sehingga 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi nilai X2 untuk persamaan kedua yaitu 5. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X1-nya, caranya sama, yaitu X2 diganti dengan 0. Sehingga X2 yang dihasilkan yaitu 10. Itu untuk persamaan kedua. X1-nya adalah 10 dan X2-nya adalah 5. Nah, kemudian persamaan yang ketiga di sini sudah ditentukan bahwa X2-nya sama dengan 4. Setelah mengetahui nilai X1 dan X2 dari masing-masing kendala atau persamaan, baru kita bisa menggambar grafiknya. Untuk garis horizontal menunjukkan X1, sedangkan untuk garis ke atas atau vertikal yaitu menunjukkan X2. Jadi ini adalah garis untuk persamaan yang pertama, yaitu X1 tambah X2 sama dengan 1. Nah, di mana nilai X1 dan X2-nya adalah 1. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 5X1 ditambah 10X2 sama dengan 50, di mana X1-nya yaitu 10 dan nilai dari X2 yaitu 5. Sehingga akan membentuk garis seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu persamaan ketiga, yaitu X2 sama dengan 4. Jadi cukup kita buat satu garis lurus saja. Itulah gambar grafik kendala-kendalanya. Tahap kedua sudah selesai, kemudian kita melangkah ke tahap ketiga, yaitu tentukan daerah visibelnya. Jadi daerah visibel yaitu daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Di sini bisa kita lihat grafiknya. Jadi ada daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu merupakan daerah visibel atau perpotongan bidang yang memenuhi semua kendala, disebut daerah visibel. Daerah visibel dalam kasus ini adalah perpotongan bidang AB, bidang CD, dan E, sehingga daerah visibelnya berupa segi 5, yaitu A, B, D, F, E. Langkah keempat yaitu hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N daerah visibel. Pada gambar grafik, di sini terdapat satu koordinat yang belum diketahui nilainya, yaitu koordinat F. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusikan X2 sama dengan 4 ke persamaan X 5X1 tambah 10 X2 sama dengan 50. Jadi cara kerjanya cukup mudah, yaitu nilai X2 kita ganti menjadi 4. Jadi 5X1 ditambah 10X2 sama dengan 50. 5X1 ditambah 10 dikali 4 sama dengan 50. Jadi 5X1 tambah 40 sama dengan 50. Sehingga menghasilkan nilai akhir yaitu X1 sama dengan 2. Jadi dengan itu bisa kita ketahui bahwa koordinat titik F pada grafik tersebut yaitu 2,4. X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 4. Kemudian langkah yang terakhir yaitu cari titik yang menghasilkan nilai fungsi paling optimal. Jadi di sini ada titik sudut daerah visibel. Ada A 0,1,
B 1,0, D 10,0, F 2,4, dan yang terakhir E yaitu 0,4. Selanjutnya yaitu nilai fungsi f x1 x2 sama dengan x1 tambah x2. Jadi di sini cukup kita ganti nilai x1 dan x2-nya sesuai dengan nilai dari masing-masing koordinat. Misalnya di sini yang pertama ada koordinat A yaitu 0,1. Jadi x1-nya adalah 0 dan x2-nya adalah 1. Sehingga 0 tambah 1 sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai dengan koordinat E. Jadi dapat dihasilkan nilai fungsi maksimum terjadi pada titik D yaitu 10,0 dengan nilai fungsi 10. Berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi seperti yang pertama tadi, kita buat model sesuai dengan masalah yang ada. Jadi modelnya bisa kita lihat di sini. Fungsinya yaitu 6x1 tambah 4x2. Adapun kendalanya yaitu x1 lebih kecil sama dengan 700. Bisa dinyatakan sebagai persamaan pertama, kemudian x2 lebih kecil sama dengan 900, yaitu persamaan kedua, dan 3x1 tambah x2 lebih kecil atau sama dengan 50. Ini dapat dinyatakan sebagai persamaan ketiga. Kemudian x1 tambah 2x2 lebih kecil atau sama dengan 1600. Ini dapat dinyatakan sebagai persamaan keempat, sehingga x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Langsung saja kita menuju ke tahap yang kedua, yaitu gambar grafik kendala-kendalanya. Jadi sudah kita ketahui tadi bahwa persamaan pertama yaitu x1 sama dengan 700 dan persamaan kedua yaitu x2 sama dengan 900. Untuk persamaan ketiga yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 2400. Nah, persamaan ini kita harus tahu dulu berapa nilai x1 dan x2. Caranya sama dengan soal yang pertama, di mana untuk mendapatkan nilai x1, x2-nya diganti dengan 0, sehingga menghasilkan x1 sama dengan 2400. Begitu juga untuk mendapatkan nilai x2. Jadi, x1-nya diganti dengan 0, sehingga x2-nya sama dengan 2400. Nah, untuk persamaan keempat, yaitu x1 ditambah 2x2 sama dengan 1600. Sehingga menghasilkan x1-nya yaitu 1600 dan x2-nya yaitu 800. Masih di tahap yang kedua yaitu gambar grafik kendala-kendalanya. Jadi untuk x1-nya yaitu garisnya membentuk horizontal, sedangkan x2-nya membentuk vertikal. Dan untuk garis x1-nya di sini mohon maaf garisnya tidak terlalu kentara. Jadi lanjut, x1-nya di sini 700, jadi dibuat garis lurus saja ke atas. Kemudian x2-nya yaitu 900, dibuat garis lurus ke samping atau vertikal. Kemudian untuk persamaan kedua, maksud saya ketiga, di sini ada 3x1 tambah x2 sama dengan 2400. Jadi untuk x1-nya adalah 800 dan x2-nya yaitu 2400. Bisa dilihat di sini garisnya. Kemudian untuk persamaan yang keempat yaitu x1 tambah 2x2 sama dengan 1600. Di mana x1-nya yaitu 1600 dan x2-nya yaitu 800. Jadi inilah model dari gambar grafik dari kendala-kendalanya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga yaitu tentukan daerah visibelnya. Jadi di sini pada grafik terdapat daerah yang diarsir, yaitu
perpotongan bidang yang memenuhi semua kendala pada grafik terdapat pada bidang AO dan bidang EOF, sehingga daerah visibelnya berupa segi 4 A, G, E, O. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N daerah visibel. Nah, di sini terdapat satu koordinat yang belum diketahui nilainya pada grafik, yaitu koordinat G. Nah, untuk mengetahui koordinat G ini, kita perlu mensubstitusikan X1 yang bernilai 700 ke persamaan X1 tambah 2X2 sama dengan 1600. Sehingga untuk nilai X1-nya diganti dengan 700 yang menghasilkan 700 ditambah 2X2 sama dengan 1600. 2X2 sama dengan 1600 dikurang 700. Jadi nilai dari X2 sama dengan 450. Jadi sudah kita ketahui bahwa koordinat titik G yaitu 700,450, di mana X1-nya yaitu 700 dan X2-nya yaitu 450. Langkah yang terakhir yaitu mencari titik yang menghasilkan nilai fungsi paling optimal. Jadi, titik sudut daerah visibel yang sudah kita dapatkan dari tabel adalah A 700,0, G 700,450, E 0,800, dan O 0,0. Jadi nilai fungsi f x1 x2 sama dengan 6x1 ditambah 4x2, di mana nilai x1 ditambah x2 yaitu kita ganti dengan nilai dari masing-masing koordinatnya. Di sini ada koordinat A yaitu 700,0, sehingga x1-nya yaitu 700 dan x2-nya yaitu 0. Jadi 6 dikali 700 ditambah 4,0 sama dengan 4200. Untuk koordinat berikutnya yaitu G, E, dan O, perhitungannya sama. Cukup kita ganti nilai X1 dan X2 sesuai dengan koordinatnya. Jadi untuk koordinat G menghasilkan nilai fungsi 6000 dan koordinat E nilai fungsinya yaitu 3200. Yang terakhir adalah nilai fungsi dari koordinat O adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel di atas, nilai fungsinya yang paling optimal atau maksimum terjadi pada titik G, yaitu 700,450 dengan nilai fungsi 6000. Kemudian kita melangkah ke soal nomor 3. Nah, di sini maksimum dari fungsi f-nya adalah 3x1 ditambah 2x2. Kemudian kendala yang pertama yaitu ada x1 tambah x2 lebih besar atau sama dengan 1. Kendala yang kedua minus 5x1 ditambah x2 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian negatif x1 tambah 5x2 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya ada x1 ditambah x2 lebih kecil atau sama dengan 6, sehingga x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini hanya sebagai pengeco saja, tidak dapat kita selesaikan karena variabelnya ada yang bernilai negatif. Sedangkan untuk syarat pengerjaan dari model program linear ini sudah kita bahas tadi di awal bahwa tidak boleh ada variabel yang bernilai negatif. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua itu pada persamaan kedua, di situ terdapat lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, yang berarti angka yang dihasilkan lebih kecil dari 0 seperti -1, -2, dan seterusnya. Sedangkan di sini X1 dan X2-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh dibawa dari 0 atau minus. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.